Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini adalah Ramadan yang luar biasa istimewa bagi kita karena kita menjalaninya di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Dan ini membuat kita sangat beruntung, jauh beruntung, lebih beruntung daripada Ramadan-Ramadan yang lain. Karena suasana pandemi COVID-19 ini memberikan prakondisi yang secara luar biasa mempertajam kesempatan kita, menguatkan kesempatan kita untuk mencapai ideal-ideal dari Ramadan. Kita tahu bahwa ideal-ideal Ramadan itu adalah pertama, untuk lebih menghayati keberagamaan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih dalam ke dalam diri kita, ya. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kekuatan, mengabaikan distraksi yang mengganggu perhatian kita di dalam penghambaan kepada Allah. Sedangkan ideal yang kedua adalah agar kita menjadi lebih peduli kepada sesama. Suasana COVID-19 ini persis memperkuat ideal-ideal itu. Karena pertama, COVID-19 ini adalah pandemi yang menyerang, yang menimpa semua orang, seluruh umat manusia tanpa kecuali. Sehingga di dalam suasana COVID-19 ini, suasana pandemi ini, segala atribut identitas kelompok tidak lagi relevan. Dalam keadaan seperti ini, tidak relevan untuk bicara tentang warna ini, warna itu, kelompok ini, kelompok itu, karena semuanya terperangkap di dalam pandemi yang sama. Nah, yang kedua, karena ancaman pandemi ini membuat kita dipaksa untuk kembali kepada diri sendiri. Karena seruan-seruan seperti social distancing, seperti pembatasan sosial besar-besaran dan sebagainya, berskala besar. Nah, ini memberi kita kesempatan untuk menghayati agama sebagai laku pribadi kita. Kita punya kesempatan untuk menghayati agama dalam keheningan diri sendiri. Kita tidak bisa pergi berkumpul dengan yang lain-lain dalam sholat Jumat dan lain-lain. Sehingga agama yang biasanya dalam suasana normal dihayati sebagai identitas kelompok, ini ada kesempatan bagi kita untuk menghayati agama sebagai urusan pribadi kita yang paling dalam, semata-mata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa tidak ada orang yang bisa selamat dari keadaan ini sendirian. Kita ini sekarang harus memperhatikan keselamatan diri sendiri, dan pada saat yang sama harus menjaga keselamatan orang lain dari kemungkinan wabah yang kita bawa. Nah, maka kita pada saat yang sama dituntut untuk peduli kepada sesama. Lebih apalagi jika kita melihat bahwa dampak dari pandemi ini tidak akan bisa diselesaikan sendiri-sendiri oleh siapapun, baik sebagai individu misalnya, sebagai kelompok masyarakat, sebagai negara, karena ini adalah pandemi yang punya dampak global dan harus diatasi secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia, oleh seluruh peradaban dunia. Maka ini saatnya buat kita untuk peduli kepada sesama di tengah suasana seperti ini. Adapun di dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah sepantasnya kita ingat bahwa kita punya gudang sumber daya yang luar biasa, absolut, tidak tertandingi, yaitu Allah wa Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya. Allah berfirman,
Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Dan Allah berfirman juga, maka Allah liyu'adzibakum wa anta fihim wa maka mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa siapapun selama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka. Maka marilah kita mengharap jalan keluar dari sisi Allah dengan takwa kepadanya dan dengan memohon syafaat Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepadanya, menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Semoga dari semua ini kita akan mendapatkan hikmah yang besar dan mendapatkan anugerah yang agung pada ujung dari cobaan yang kita hadapi ini, insyaallah. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.